بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca risalah al-usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan an-nasakh. Baik. Iqra. Siapa yang baca kemarin? Tunjuk, siapa? Baca. Kalau bisa baca cepat ya, syurutun nasakh. Assalamualaikum. Thumma qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Syurutun naskhi. Yushtaratu lin-naskhi fima yumkinu naskuhu syuruti minha. Syuruti minha. Syuruti. Syurutu minha. Syurutu minha. Kenapa bisa syurutu? Dua pertanyaan. Kenapa bisa syurutu di marfu? Pertanyaan kedua, kenapa antum tidak tanwin? Syurutu dulu, kenapa bisa di marfu? Khabar? Fima yumkinu naskuhu syurutin minha. Syurutin, Masya Allah. Ta'addurul jami'. Masya Allah, maksudnya salah. Tadi itu sudah benar, syurutu. Tapi kalau antum tanwin dia, syurutun. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa bisa syurutun? Khabar, mubtada, fa'il, khabar dari yushtarat. Jadi mubtadanya jumlah, khabarnya mufrad. Perhatikan itu yushtarat. Dia fi'il. Butuh apa? Butuh fa'il. Fa'il itu kalau fi'ilnya maklum. Ini apa? Naib fa'il. Perhatikan yushtaratu lin-naskhi. Bisa? Enggak bisa. Fima. Bisa? Enggak bisa. Yumkinu? Lebih-lebih enggak bisa. Yang bisa ini hanya kemungkinan naskhuhu dan syurut. Tapi masalahnya naskhu sudah diambil sama siapa? Yumkin. Tinggal syurut. Nah sedangkan yushtarat belum ada naibul fa'ilnya. Paham ini? Ini belum. Antum baca buku mutaqaddimin, kadang mubtadanya di depan, khobarnya di akhir kitab. Itu kalau hilang nih. Tidak ada antum. Hilang. Baik, lanjut. Yushtaratu lin-naskhi fima yumkinu naskuhu syurutun minha. Al-awwal ta'addurul jam'i baina ad-dalilain. Fa in amkana al-jam'u fala nuskha li-imkani amali bi kulli minhuma. Fala naskha li-imkani amali bi kulli minhuma. Al-thani al-ilmu bi ta'khirin naskhi bita'akhuri nasikhi wa yu'lamu dhalika imma bin nasri aw bi khabari sahabi aw bi tarikh. Mithalu ma ulima ta'khiruhu bin nasri. Qala sallallahu alaihi wasallam kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Wa mithalu ma ulima bi khabari sahabi qawlu Aisyah radhiyallahu anha kana bima qawlu Aisyatu badal dari qaul na'at atau khabar dari qaul khabar. Masya Allah. Dan ucapan itu adalah Aisyah gitu. Itu bagaimana? Qaulu Aisyatu. Apa ini? Aisyata. Apa? Sebagai? Kenapa tidak di kasrah? Apa alamatnya?
Jelas sekali ini Bismillahirrahmanirrahim Syarif. Alamatnya. Apa alamatnya Sultan? Hah? Tidak, maksudnya apa alasannya Afwan? Kenapa dia bisa ismul ladzi la yansharif? Ayo. Nah. Lanjut. Qulu Aisyah radhiyallahu anha kana fima anzala min al-Qur'an Unzila. Kan kana fima unzila min al-Qur'an asyru asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimanna thumma nasafna biha yuharrimna thumma nasafna biha nusikhna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat wa mithalu ma 'ulima bit tarikh qawluhu ta'ala al-ana khafafa Allahu 'ankum al-ayat wa qawluhu al-an yadullu 'ala ta'khir hadha al-hukm wa kadha law dhakara anna an-nabiy dzukira anna لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ terakhir والثالث ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له فلا mumasilan فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر tawatur. Baik. Sama qala rahimahullah taala syurutun naskhi. Sekarang beliau masuk dalam pembahasan berikutnya masih dalam bab nasakh, yaitu pembahasan tentang syurut an-nasakh, syarat nasakh, ay syurutu sihhatin nasakh. Syarat syahnya nasakh. Qala rahimahullah yushtaratu lin naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun. Dipersyaratkan syahnya nasakh pada apa-apa yang mungkin untuk dinasakh. Beberapa syarat. Ya, faedah bahwa beliau mengeluarkan apa yang tidak bisa dinasakh. Makanya kata beliau dipersyaratkan untuk nasakh pada apa yang mungkin untuk dinasakh, beberapa syarat. Adapun kalau yang tidak mungkin dinasakh, kalau terpenuhi syarat, kita katakan nasakh. Anda kan tidak mungkin memang dinasakh. Minha di antara syarat tersebut al-awwal yang pertama ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Tidak bisanya dijamak, digabungkan antara dua dalil. Maksudnya dua dalil yang saling bertentangan tentunya. Paham ini? Fa in amkana al-jam'u fala naskha. Kalau mungkin dijamak, maka tidak ada naskh. Liimkanil amali bikullin minhuma, karena memungkinkannya untuk beramal dengan kedua-duanya. Paham ini? Kalau bisa dijamak, ya tidak ada naskh. Paham ini? Kalau bisa dijamak maka tidak ada nasakh. Tsumma qala rahimahullah ats-tsani, yang kedua, al-ilmu bi ta'akhkhurin nasikh. Pengetahuan terhadap terakhirnya dalil yang menghapus. Wa yu'lamu dzalika, dan hal tersebut bisa diketahui imma bin nas, boleh jadi dengan nas. Ada nas yang menunjukkan bahwa yang menghapus adalah lebih terakhir datangnya daripada yang dihapus. Au bi khabaris sahabi, atau jalan yang kedua datang pengkhabaran dari seorang sahabat. Au bit tarikh, atau jalan yang terakhir kita ketahui dengan sejarah atau penanggalannya. Mithalu ma ulima bi ta'akhurihi bin nas. Contoh nasikh yang diketahui akhirnya dia dengan nas, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Perhatikan dua ayat ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dahulu aku pernah mengizinkan untuk kalian fil istimta' minan nisa, untuk melakukan istimta terhadap wanita. Apa yang istimta? Nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah kontrak. Ini haram.
Tapi kata Nabi, dahulu aku pernah mengizinkan untuk kalian untuk bermut'ah. Nah ini. Nah, kemudian hukum ini dihapus dengan sabda Nabi setelahnya. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Paham ini? Dua dalil saling bertentangan. Yang pertama mengizinkan, yang kedua mengharamkan. Tidak mungkin dijamak. Maka jalurnya apa? Kita ketahui yang mana lebih terakhir dan yang mana pertama. Dan mengetahui yang mana terakhir dan yang mana yang duluan ini, cara pertama adalah nas itu sendiri. Dan yang nampak dari nas ini apa? Yang mana yang terakhir? Pengharaman atau pembolehan? Pengharaman. Maka dalil pengharaman ini menghapus dalil pembolehan sebelumnya. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa mithalu ma ulima bi khabari sahabi. Dan di antara contoh nasikh yang datang terakhir yang diketahui dengan khabar dari seorang sahabat, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dahulu di antara yang turun dari ayat Al-Qur'an adalah hukum tentang 10 kali susuan yang memuhrimkan seseorang. Jadi kata Aisyah, dahulu pernah ada ayat yang turun yang mengandung tentang 10 kali susuan yang bisa memuhrimkan seseorang. Thumma nusikhna ay nusikhat tilkal ayah, kemudian ayat itu dihapus bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali susuan. Paham ini? Sekarang syahid dari ucapan ini, Aisyah mengatakan dulu pernah ada ayat Al-Quran turun menjelaskan tentang hukum saudara persusuan, yang dimana hukum tersebut bisa ditetapkan dengan berapa kali susuan? 10. Tapi kata Aisyah kemudian ayat itu dihapus dengan ayat yang lain yang membawa hukum cukup dengan 5 kali susuan. Sekarang dari hadis ini, dari athar ini kita pahami bahwa ayat yang mengandung hukum 5 kali susuan ini lebih terakhir turun atau lebih pertama dari ayat 10 kali? Lebih terakhir turun daripada ayat yang mengandung hukum 10 kali susuan. Sekarang dari mana kita tahu terakhir dan tidaknya? Apakah dari nas? Tidak, tapi dari khabar sahabi, dari pengabaran salah seorang sahabat. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa mithalu ma ulima bit tarikh. Dan di antara contoh nasikh, dalil penghapus yang datang terakhir yang diketahui melalui tarikh. Paham ini? Tarikh ini penanggalannya. Dari sejarah kita melihatnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum. Dan sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala telah meringankan atas kalian. Faqauluhu, maka ucapan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ana, sekarang, saat ini, yadullu ala ta'akhuri hadzal hukum, menunjukkan akan terakhirnya hukum ini datang. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa kadza law dzukira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrati thumma hakama ba'daha bima yukhalifuhu fatsani nasikh. Demikian pula yang diketahui terakhirnya sebuah dalil penghapus kalau misalkan disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah menghukumi atau menetapkan terhadap sesuatu sebelum beliau hijrah, kemudian dikatakan setelahnya, setelah Nabi hijrah, Nabi menetapkan hukum yang lain yang menyelisih hukum sebelumnya yang Nabi tetapkan sebelum hijrah, maka hukum yang kedua ini adalah nasikh. Yang ketiga, maksudnya yang ketiga dari syarat-syarat nasakh, setelah tidak bisanya dijamak dan tidak bisanya diketahui akan terakhirnya dalil an-nasikh, maka jalan yang ketiga qala rahimahullah thubutun nasikh. Di antara syarat nasikh harus sabit, tetap dalil yang menasikh atau yang menghapus. Washtaratul jumhur ay yakuna aqwa minal mansukh aw mumathilan lahu.
Dari sebelumnya kata beliau di antara syarat nasakh harus sabit dalil nasikh. Kalau dalil nasikh tidak sabit, misalkan hadits dhaif, apalagi maudhu, bisa enggak dia menasakh? Enggak bisa. Adapun jumhur dia mempersyaratkan atau mereka mempersyaratkan bahwa dalil nasikh harus lebih kuat bahkan daripada mansukh. Ya, atau minimal dia harus sama derajatnya. Jadi bukan hanya sabit, bukan hanya dipastikan bahwa oh dalil ini sabit, syah. Paham ini? Jumhur bahkan mempersyaratkan selain dia harus syah, derajatnya harus lebih kuat. Paham ini? Jadi tidak boleh dalil hasan misalkan menghapus dalil yang sahih, tidak boleh. Harus sahih sama sahih. Paham ini? Paham tidak? Fala yunsakhul mutawatiru indahum. Maka tidak boleh dihapus mutawatir di sisi mereka, di sisi mayoritas ulama. Kenapa? Karena mutawatir ini tingkatan paling tinggi dari hadis, tidak ada yang di atasnya. Maka mereka mengatakan tidak bisa dihapus. Karena kalau kita mengatakan mutawatir bisa dihapus, maka keharusannya yang menghapusnya berarti lebih rendah dari mutawatir. Kata beliau, fala yunsakhul mutawatiru indahum bil ahad. Tidak boleh dihapus dalil mutawatir di sisi mereka dengan hadis ahad. Wa in kana sabitan. Lihat, walaupun dalil ahad itu sabit, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena lebih rendah tingkatannya dari mutawatir. Ini di sisi jumhur. Tapi kata beliau rahimahullah wal arjah, yang lebih rajih, yang lebih kuat, annahu la yushtaratu ay yakuna an-nasihu aqwa aw mumathila. Tidak dipersyaratkan bahwa dalil yang menghapus harus lebih kuat atau yang semisal dengan dalil yang dihapus. Alasannya Masya Allah, lamut ta'lil, lianna, karena mahallan naski al-hukm, tempat nasakh itu hukum. Paham ini? Tempat nasakh itu hukum. Maksudnya nasakh itu berbicara soal hukum, bukan berbicara soal derajat sebuah hukum atau sebuah dalil. Afwan. Apakah dalil ini kuat atau tidak lebih kuat atau di bawah derajatnya daripada yang dihapus? Bukan itu yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah hukum. Paham ini? Maka kapan dalil itu sabit, mau derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah? Dalil sabit yang menghapus sabit, tetap mau dia lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya daripada yang dihapus, tetap kita katakan dia menghapus. Yang menjadi inti pembahasan dia sabit. Tidak perlu bahwa yang menghapus ini harus lebih kuat atau semisal. Paham ini? Yang jelas dia sabit. Wala yushtaratu fi thubutihi at-tawatur. Dan sabitnya sebuah hukum itu tidak dipersyaratkan harus mutawatir. Kita lanjut. Kama qala rahimahullah taala aqsamun nasakh. Sekarang beliau berpindah ke pembahasan berikutnya lagi. Masih dalam bab nasakh, yaitu pembahasan tentang aqsamun nasakh, jenis-jenis penghapusan. Qala rahimahullah taala yanqasimun nasakh bi'tibarin nassil mansukhi ila thalathati aqsam. Nasakh, penghapusan hukum, jika ditinjau dari nas yang dihapus, maka dia terbagi menjadi 3 pembagian. Al-awwal, yang pertama, manusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuh. Ada penghapusan yang dihapus dari nas adalah hukumnya, tidak lafadznya. Wa hadza huwal katsiru fil Qur'an, dan ini yang banyak di dalam Al-Qur'an. Antum garis bawah ini. Misaluhu qala rahimahullah, contohnya ayata al-musabarah. 2 ayat musabarah. Wahuma, yaitu qauluhu ta'ala, yang pertama adalah firman Allah SWT, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ini ayat yang pertama. Andai kata ada di antara kalian 2 orang yang sabiru, yang siap untuk berperang, yaglibu mi'atain. Ini amr kemarin. Hendaknya dia menghadapi berapa orang? 200 orang. 20 dengan 200. Berarti berapa ini? 1:10. Ini ayat yang pertama. Al-ayah. Ayat ini kata beliau nusikha hukmuha, dihapus hukumnya. Hukum apa tadi? Hukum musabarah dengan 1:10. Itu dihapus. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah SWT yang lainnya, al-ana
saat ini, di hari ini, khaffafallahu ankum, Allah telah meringankan atas kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu bahwa di antara kalian terdapat kelemahan. Makanya Allah ringankan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah, maka apabila ada 100 orang di antara kalian yang sabirah, siap untuk berperang, yaghlibu mi'atain, sama amr, jawaban dari syarat, maka hendaknya mereka menghadapi 200 orang. Tadi 20 lawan 200, 1:10. Nah, kemudian hukum itu diringankan dengan 100 lawan 200, 1:2. Masya Allah. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biidnillah. Dan demikian pula kalau sekiranya di antara kalian ada 1.000 orang, hendaknya dia menghadapi 2.000 orang atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Paham gini? Sekarang kalau kita lihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama mengandung hukum musabarah 1:10. Yang kemudian dihapus hukum tersebut pada ayat yang kedua dengan musabarah 1:2. Yang menjadi syahid kita, penghapusan hukum ini apakah bersamaan dengan penghapusan lafadznya? Enggak. Kenapa? Karena ayat yang mengandung hukum yang pertama yang telah dihapus hukumnya itu tetap ada dalam Al-Quran. Tsumma qala rahimahullah wa hikmatu nashil hukmi dunal lafadz. Masya Allah, setelah beliau menjelaskan tentang bentuk nasakh yang pertama ini, nasakh hukum dunal lafadz, kemudian beliau bawakan hikmahnya. Karena boleh jadi ada orang bertanya, ya kan? Kenapa Allah harus menghapus hukum tapi Allah tetapkan lafadznya? Ya. Jawabannya apa? Pasti setiap apa yang Allah tetapkan pasti ada hikmah. Makanya beliau bawakan. Dan hikmah kata beliau dari penghapusan hukum tidak dengan lafadznya, baqa'u thawabit tilawah, Masya Allah, agar tetapnya pahala dari mentilawahkan, membaca Al-Quran. Karena andai kata ayat itu dihapus, maka kurang pahala. Amin. Yang tadinya andai kata ayat itu ada, luar biasa. Apalagi kata Nabi, siapa yang membaca satu ayat, pahalanya berapa? 10. Nah, satu huruf pahalanya 10 kan? Nah sekarang ini dalam ayat ini, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Berapa huruf di sini? Berapa pahala yang harus diluputkan bagi seorang hamba? Makanya di antara hikmah Allah menetapkan hal tersebut supaya tetap pahala dibacanya, walaupun hukumnya telah dihapus. Wa tadhkirul ummah bihikmatin nasakh, dan juga di antara hikmah supaya mengingatkan kepada umat apa hikmah dari penghapusan hukum. Di antara hikmahnya telah berlalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada seorang hamba. Allah ringankan hukum yang dulunya mungkin itu berat bagi kita sehingga Allah ringankan di zaman kita. Paham ini? Itu di antara hikmahnya. Asani, bentuk yang kedua dari nasakh, manusikha lafduhu wa baqiya hukmuh. Ini aks, lawannya. Ada yang dihapus lafadznya tapi hukumnya tetap. Masya Allah. Dan ini disebutkan oleh para ulama, hadza qalilun. Ini sedikit terjadinya. Tapi ada. Di antara contohnya kata beliau ke ayatir rajm, seperti ayat yang mengandung tentang hukum rajam. Faqad thabata fi sahihain min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Maka sesungguhnya telah tetap di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim tentunya, dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kana fima anzalallahu ayatar rajm." Di antara apa yang telah Allah turunkan dahulunya, maksudnya dari Al-Quran, adalah ayat rajam. Maksudnya apa? Kata beliau kan, kana fima anzalallahu. Di antara yang pernah Allah turunkan dari Al-Quran dahulu. Berarti apa maksudnya? Sekarang sudah tidak ada lagi. Faqara'naha, maka kami pun membaca ayat itu, wa aqalnaha, kami mempelajarinya, memahaminya, wa wa'ainaha. Wa'aini menjadikannya sebagai mau'idhah. Apa istilahnya?
Sama ini makna tadabbur, mentadabburinya, mendalaminya. Wa wa'inaha. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merajam. Maksudnya atas dasar ayat ini, dan kami pun ikut merajam setelahnya. Maksudnya merajam atas dasar ayat ini. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun ay yaqula qailun wallahi ma najidur rajma fi kitabillah. Maka aku pun takut jangan sampai kalau sudah panjang zaman terhadap manusia, maksudnya kalau sudah berlalu zaman demi zaman, akan ada manusia yang berkata, demi Allah, kami tidak pernah mendapatkan ayat rajam dari kitabillah dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin anzalah Allah. Maka mereka pun tersesat dengan meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan, yang telah Allah turunkan berupa kewajiban. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza uhsin. Dan sungguh hukum rajam dalam kitabullah Al-Quranul Karim itu hak, benar adanya. Ala man zana, atas siapa yang berzina wal iyadu billah idza uhsin, kalau dia sudah menikah. Minar rijali wan nisa, dari laki-laki ataupun perempuan. Wa qamatil bayyinatu, dan sungguh penjelasan terhadapnya telah tegak. Au kanal habalu awil i'tiraf. Maksudnya ini hukum rajam itu bisa tegak di antaranya selain dia muhsin kalau dia berzina, kalau dia juga habal. Habal ini maksudnya dia hamil, kemudian dia berzina, naudzubillah, yang juga wajib dirajam. Awil i'tiraf, atau ada orang yang mengaku. Syahidnya mana? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam hadits Ibn Abbas menjelaskan bahwa pernah ayat atau Allah menurunkan ayat tentang rajam. Hanya saja ayat itu telah dihapus. Makanya kata Umar tadi, karena dihapusnya ayat itu bersamaan dengan tetapnya hukumnya, saya takut ketika zaman ini telah berlalu panjang akan ada manusia yang mengatakan, demi Allah saya tidak mendapat hukum rajam dalam Al-Quran. Paham ini? Maksudnya apa? Karena sudah dihapusnya lafadznya tapi tetapnya hukumnya. Dan ayat ini sabit di dalam hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan khudhu anni, taib, atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribuhu amin wasayyibu bisayyibi jildu mi'atin war rajm. Ini syahidnya, wasayyibu bisayyibi jildu mi'atin war rajm. Nah ini lafaz ayatnya. Kemudian qala rahimahullah ta'ala wa hikmatu naskhil lafzi dunal hukum. Masya Allah, beliau selalu bawakan hikmahnya, karena boleh jadi ada yang bertanya lagi, lantas kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghapus lafaz tapi Allah tetapkan hukumnya? Beliau sebutkan hikmahnya. Qala rahimahullah ta'ala ikhtibarul ummah fil amali bima la yajiduna lafzahu fil Qur'an wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu ta'ala aksa halil yahudi alladhina hawalu katma nassir rajmi fit Taurah. Hikmahnya apa? Kenapa Allah menghapus suatu lafaz tapi menetapkan hukumnya? Ini untuk ikhtibar, menguji umat ini bagaimana mereka beramal dengan sesuatu yang mereka tidak dapatkan lafadznya dalam Al-Quran. Sebagai bentuk apa? Keimanan mereka terhadap hal yang apa? Wa tahqiqu imanihim bima anzalallah, dan juga sebagai bentuk ujian terhadap mereka di dalam tahqiq. Apa tahqiq ini? Bahasa bagusnya? Merealisasi. Ini masalahnya ini, merealisasikan imannya terhadap apa yang Allah turunkan. Berbeda dengan keadaan orang-orang Yahudi yang selalu mencoba dan terus mencoba untuk menyembunyikan nas tentang rajam di dalam Taurat. Dari sini kita pahami bahwa bagaimana kejinya orang-orang Yahudi beramal di atas hawa nafsunya.
mereka menghapuskan ayat rajam terhadap pezina. Amin. Mereka menghapus bukan ayatnya, hukum rajam terhadap pezina. Padahal Allah menetapkan hukumnya walaupun lafadznya telah dihapus. Kemudian as-salis yang ketiga, manusikha hukmuhu wa lafdhuh. Apa yang dihapus hukum dan lafadznya secara bersamaan. Kanaskhi asyri ar-rada'at as-sabiq fi hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan contohnya seperti apa? Seperti penghapusan 10 hukum 10 kali susuan yang telah berlalu di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumma qala rahimahullahu taala wa yanqasimun naskhu bi'tibari an-nasikh ila arba'ati aqsam. Nah, sekarang pembagian nasikh lagi, tapi jika ditinjau dari dalil yang menghapus. Kalau tadi dari dalil yang dihapus, kalau ini dari dalil yang menghapus. Ila arba'ati aqsam, kepada 4 pembagian. Al-awwal, yang pertama, naskhul Qur'an bil Qur'an, penghapusan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa mithaluhu ayatal musabarah, dan contohnya 2 ayat musabarah yang telah berlalu. Ya kan? Al-ana khaffafallahu ankum al-ayah. Al-thani, yang kedua, naskhul Qur'ani bis sunnah, penghapusan Al-Qur'an dengan sunnah. Walam ajid lahu mithalan salima. Adapun untuk contoh yang kedua ini, kata beliau tidak dapatkan contoh yang selamat. Apa maksudnya? Ada contoh, tapi diperselisihkan. Qala rahimahullah ta'ala ats-tsalits, yang ketiga, naskhus sunnati bil Qur'an, penghapusan hukum sunnah dengan Al-Qur'an. Wa misaluhu, contohnya, naskhus istiqbalil baitil maqdis ats-tsabit bis sunnah, penghapusan hukum menghadap ke Baitul Maqdis, maksudnya dalam kiblat salat yang tetap dengan sunnah, bistiqbalil Ka'bah, dengan hukum yang baru yaitu wajibnya menghadap ke Ka'bah, maksudnya dalam kiblat salat, ats-tsabiti biqaulihi ta'ala, yang tetap dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram, dan dimanapun kalian maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Ar-rabi, yang keempat, naskhus sunnati bis sunnah, penghapusan sunnah dengan sunnah. Wa mithalu, dan contohnya qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dahulu atau kuntu nahaitukum anin nabidi fil awiyah fashrabu fima syi'tum wa la tashrabu muskira. Dahulu aku pernah melarang kalian dari nabid. Nabid ini air rendaman buah. Nabid fil awiyah, maksudnya dalam suatu wadah. Fashribu fima syi'tum, adapun sekarang maka minumlah sesuka kalian. Hanya saja ingat, wala tashrabu muskira, jangan sampai kalian meminumnya kalau memabukkan. Muskira dalam keadaan mabuk. Maksudnya kalau nabid ini kan masalah nabid ini air rendaman buah yang bisa menjadi sesuatu yang memabukkan. Kalau dia tidak memabukkan boleh. Paham ini? Paham ini? Hukum yang dihapus mana? Kuntu nahaitukum anin nabid. Dahulu aku pernah melarang kalian dari nabid, air rendaman buah. Mana yang menghapusnya? Fashribu fima syi'tum. Adapun sekarang maka minumlah sesuka kalian. Paham tidak ini? Yang mana yang menghapus, mana dihapus? Yang dihapus nahaitukum anin nabi, yang menghapusnya fashrabu. Yang menghapus dengan dihapus sama-sama sunnah. Maka qala rahimahullahu taala, hikmatun nasakh, di antara hikmah dari penghapusan, linaskhi hikamun mutaaddidah. Di antara atau dalam nasakh terdapat, atau dalam penghapusan hukum terdapat hikmah-hikmah yang sangat banyak. Minha, di antaranya yang pertama, mura'atu masalihil ibadi bitashri'i ma huwa anfa' lahum fi dinihim wa dunyahum. Melihat dan mempertimbangkan maslahat-maslahat hamba di dalam mensyariatkan apa yang paling bermanfaat untuk mereka dalam perkara agama dan dunia mereka. Yang kedua, at-tatawwuru fit tasyri' hatta yablughu al-kamal. At-tatawwur itu apa? Bertahap. Ya, bahasa Cinanya step by step. Ya, syai'an fa syai'an. Bertahapnya pensyariatan sampai mencapai derajat yang sempurnanya. Yang ketiga, ikhtibarul mukallafin,
menguji orang-orang mukallaf bisti'dadihim, di dalam kesiapan mereka liqabuli tahawuli, untuk menerima perubahan min hukmin ila akhar, suatu hukum dari suatu hukum kepada hukum yang lainnya, waridahum bidzalika, dan juga menguji keridhaan mereka terhadap hal tersebut. Dan yang terakhir, ikhtibarul mukallafin biqiyamihim biwadhifati syukri idza kana nasxu ila akhaf, dan juga menguji orang-orang yang mukallaf, maksudnya para hamba, di dalam bagaimana mereka menerima, atau di dalam bagaimana mereka bersyukur terhadap penghapusan hukum. Kalau memang penghapusan hukum itu dari yang sulit kepada yang mudah, wa wadhifati sabr, dan bagaimana mereka bersabar idza kana nasxu ilal athqal, kalau misalnya penghapusan itu dari penghapusan hukum dari yang mudah kepada yang sulit. Naktafi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa yatina al-afiyata was salama, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Alhamdulillahirabbil alamin.